Hai semuanya, it's Keke, welcome back to my channel. Ternyata tuh zaman sekarang tuh kejem banget ya. Hanya dibutuhkan 3-10 detik saja untuk seseorang itu menentukan apakah pengen lanjut untuk nonton sebuah konten atau tidak. Yes, 3-10 detik aja guys. Oh my goodness. Ini adalah merupakan PR buat kita para content creator dan para marketer. Gimana caranya untuk tetap bisa mencuri perhatian mereka yang sangat sempit itu. Nah, makanya disinilah kalian membutuhkan yang namanya hook. Hook kalau secara harfiahnya dalam bahasa Indonesia itu artinya kait buat mancing, yes. Yang itu hook dipakai untuk bisa memancing perhatian penonton. Hook sendiri itu bentuknya secara general ada dua yang aku tahu, yakni hook visual dan juga hook verbal. Hook visual sendiri itu bentuknya bisa macam-macam, tapi biasanya yang kita suka lihat sehari-hari snippets atau rangkuman dari momen-momen yang akan menarik buat penonton ditaruh di bagian depan. Atau hook visual tuh bisa juga kayak satu kejadian utama, kalau kita jatuh, ketubruk orang, kita ngegerebek orang gitu ya, itu ditaruh di bagian depan. Nah, ada juga sebenarnya hook verbal. Hook berbentuk verbal ini biasanya secara umum ada dua, bisa bentuknya pertanyaan atau bentuknya pernyataan, yang aku akan coba bahas dengan lebih detail. Ide-ide contoh-contoh bisa kalian pakai buat meningkatkan engagement dan juga pada ujungnya meningkatkan cuan kalian lewat sosial media, entah bikin konten di YouTube, di Instagram maupun di TikTok. Pastinya bakal sangat-sangat aplikatif video ini, makanya jangan skip-skip, langsung aja stay tune. Jenis hook yang pertama itu adalah positive hook atau achievement hook. Sesuai namanya ya, ini adalah hook yang dimana kita berusaha highlight di bagian awal konten kita itu prestasi, pencapaian, atau sesuatu pesan positif. Total hasil penjualan 4M dalam sebulan live e-commerce di TikTok. Ini lebih mau memberikan insight ke kalian. Buat orang itu pengen tahu, kalau misalnya dia nonton video kita sampai akhir, dia akan mendapatkan manfaat yang positif juga seperti yang kalian highlight di bagian awal tadi sebagai hook gitu. Nah, contoh-contohnya seperti apa sebenarnya? Udah sampai jereng banget ini nontonin TikTok dan ngerangkum semuanya di sini buat video ini. So, ada yang pengen punya omset hingga ratusan juta rupiah dengan hanya modal ratusan ribu saja. Emang bisa? Nah, sebenarnya bisa loh. Caranya seperti ini, bla 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 bla. Hook kedua, sumpah nggak nyangka bisa masuk ke perusahaan X dengan sekali percobaan aja. Nah, ini ada beberapa hal yang aku pelajari selama interview, bla 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 bla. Contoh hook ketiga adalah, emang boleh ini sebagus ini? Ini beneran adalah penemuan paling jenius yang pernah ada di dunia ini. Kalian harus tahu banget, bla 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 bla. Atau misalnya nih, yang aku juga kadang pakai, kalian pengen dapetin followers hingga 100.000 followers hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, caranya tuh gampang guys, sebenarnya adalah bla 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 bla. Ya, pancingan yang menggugah rasa ingin tahu dan rasa emosi positif dari penonton. Itu sih tujuan hook ini. Oke, jenis hook yang kedua adalah drama hook. Jadi seperti halnya film, kan nggak mungkin semuanya menang, semuanya happy, nggak seru kan, orang mau nonton gitu, ngapain? Pasti dibutuhkan di situ elemen drama, elemen konflik. Story time while I'm doing my makeup, gimana ceritanya aku hampir kebakar. Grocery Shopping with Me edisi drama ART. Ntar aku ceritain deh. Sebaiknya highlight drama ini disampaikan di bagian hook di awal video. Misalnya video kalian 10 menit nih ya, misalnya orang nggak mungkin kan ya dari awal udah akan keep up di situ kalau misalnya dia nggak tahu ini kalian mau ngomongin apa 10 menit. Nah, ini kalian harus pakai hook seperti ini contohnya. Ini aku masih deg-degan banget, masih gemeter banget mau nyampein ke kalian, tapi kalian harus wajib banget tahu ini biar kalian nggak ngalamin kayak aku. Jadi tuh tadi pagi ya, awalnya tuh aku bla 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 bla. Contoh kedua misalnya, ini aku masih nggak percaya banget sampai sekarang. Aku baru banget nyampe rumah dan tadi tuh aku hampir banget ditabrak sama orang pas di KRL. Jadi tuh ada ya ibu-ibu bla 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 bla. Contoh ketiga misalnya, ada ya orang yang tega nipu bisnis kakak ipar aku sampai rugi ratusan juta rupiah, bla 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 bla. Kerasa ya mulai dramanya ya. Cuman dari hook berapa detik aja loh, tadi nggak nyampe 3 detik bahkan aku ngomong. Itu kalian bisa pakai biar konten kalian lebih menarik dan lebih bagus lagi. Nggak cuman dalam bentuk verbal ya hook dramanya, tapi gambarkan juga dalam bentuk visual. Jadi hook yang ketiga adalah FOMO hook. Yes, FOMO stands for fear of missing out, takut ketinggalan, takut nggak tahu apa yang orang lain tahu. Itu bisa kita manfaatkan gitu, emosi-emosi seperti ini biar orang tuh nonton sampai habis. Nah, beberapa jenis hook ini biasanya dipakai sih dalam orang-orang jualan. Biasanya kalau aku nonton live, ini hooknya kurang lebih kayak begini nih. Oke, jadi aku pengen ke kantor Kemil karena aku dikabarin kalau stoknya tuh bener-bener habis. Aku bingung harus kayak gimana. Jadi
mari ikutin aku pengen ke kantor Camel. Tadang, tadang, tadang. Ini tipikal tapi sangat tetap efektif kayaknya ya. Ini yang nggak tahu rugi banget sih. Bla 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 bla. Aku nggak bakal kasih tahu 2 kali. Wajib kalian tahu adalah bla 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 bla. Ketiga, ini video bakal aku hapus mungkin besok, mungkin minggu depan. Aku cuma pengen nyampein bahwa tik ya bla bla bla. Yang keempat lagi misalnya Buka sekitar 3 hari yang lalu, jadi masih belum banyak orang yang tahu. Jadi kalian diem aja. Ini tempat aku kasih tahu ya. jenis hook yang keempat adalah negative hook. Jadi kalau misalnya tadi nih ada drama hook, memuat konflik tapi nggak selalu negatif. Kalau di sini kita benar-benar highlight sesuatu yang negatif gitu. Kita pengen nyampein ke penonton kita, kalau dia nonton konten kita sampai habis, dia bisa menghindari hal-hal negatif ini untuk terjadi kepada diri mereka gitu. Hook yang bisa kalian pakai sebagai contoh adalah, asli nyesel banget sih baru tahu dan beli sekarang, karena ternyata kalau misalnya kita pakai rice cooker ini terus-terusan, dia tuh bisa bla 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 bla. Ini bertahun-tahun kemudian aku baru sadar kalau misalnya aku terus-menerus ngelakuin kesalahan yang sama, dan aku nggak pengen kalian ngelakuin hal yang sama juga. Jadi pastikan kalau misalnya kalian bla 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 bla. Ya kurang lebih seperti itu. Kalian bisa mainkan sendiri ya, kira-kira berkreasi sendiri mau hooknya seperti apa, oke? Jadi hook yang kelima adalah most people hook atau hook kebanyakan orang. Ini ya, kalau kalian sadari ada beberapa tipe orang itu yang nggak mau menjadi kebanyakan orang, tidak mau disamaratakan, ingin lebih spesial, ingin lebih eksklusif. Nah ini bisa dimanfaatkan loh gitu buat bikin hook-hook yang menarik. Misalnya nih, ini hidden gem yang masih jarang banget orang tahu. Di Jakarta lagi ada exhibition bla 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 bla. Kedua, ini sebenarnya satu hal yang jarang banget orang bahas dan jarang banget orang tahu. Ternyata bla 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 bla. Ketiga, contohnya, ini kaum mending minggir dulu deh. Hanya orang yang mampu bla 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 harus tahu kalau bla 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 bla. Ini satu quote yang menarik juga yang aku baca pas riset video ini adalah most people do not want to be most people gitu. Kebanyakan orang nggak mau jadi orang kebanyakan. Does that make sense? Jadi kalian manfaatkan perasaan ingin menjadi eksklusif gitu untuk kalian bikin konten dan hook kalian. Oke, jenis hook yang keenam adalah shocking hook. Yes, hook yang membuat terkaget-kaget. Terkaget-kagetnya ini biasanya bisa didampingi dengan fakta, dengan riset, dengan ya observasi menarik yang bikin orang tuh kaget, tidak percaya gitu. Jadi dia stop scrolling gara-gara saking kagetnya gitu kan. Jadi 1% orang terkaya di Indonesia belum tentu mampu beli rumah di Jakarta. Loh kok bisa? Memangnya buat jadi 1% orang terkaya di Indonesia, kalian harus punya berapa sih? Nah, misalnya nih contohnya, kaget banget kalau misalnya aku baru tahu duduk lebih dari 10 jam sehari itu bisa menyebabkan bla 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 bla. Atau aku tuh baru tahu kalau misalnya ternyata ada lebih dari 500 jam video YouTube diunggah setiap harinya. Nah, kalau misalnya kalian pengen menjadi content creator YouTube yang sukses di 2024 ini, yang harus kalian lakukan adalah bla 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 gitu. Gampang ya? Bisa ya? Bisa. Oke, yang ketujuh, ini agak mirip. Jenis hooknya itu adalah database hook. Intinya kita pakai data dan fakta yang menarik buat bikin orang memperhatikan video kita sampai akhir. Contohnya gini, ternyata setelah nggak main sosial media selama 30 hari, aku sadar bahwa bla 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 bla. Misalnya lagi, 9 dari 10 orang nggak tahu kalau misalnya bla 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 bla. Terima kasih buat yang udah nonton video sampai habis. Semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian juga pengen bikin konten dengan engagement yang tinggi dan eventually akan menghasilkan cuan yang lebih besar juga. Amin. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Oke, subscribe makanya biar nggak ketinggalan. Bye.